Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai ya. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari secara bersama. Hampir setiap hari kita menggunakan pensil untuk menulis dan menggambar. Terbuat dari apakah pensil yang kita gunakan sehari-hari? Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni cenderung rapuh dan mudah patah. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu, pensil ini dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan. Nah, ternyata terbuat dari bahan sumber daya alam, maka kita harus menggunakannya dengan bijaksana ya. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan penghasil jasa atau pelayanan, seperti dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut atau tukang cukur. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Maka kita harus menghematnya. Nah, ini ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya ada pekerja mebel ya, barang yang dihasilkan meja, kursi, dan lain sebagainya terbuat dari kayu. Sumber daya alamnya pohon. Kemudian pemerah susu yang dihasilkan adalah susu dari sapi dan lain sebagainya. Kegiatan tadi adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada juga loh pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti dokter. Sikap apalagi ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja dengan sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk melayani masyarakat. Seperti bacaan berikut. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Setelah lulus, semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota itu jauh lebih besar daripada penghasilannya di desa? Pada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan yang sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan.
Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku yang tempat tinggalku. Nah, itu adalah tentang Dokter Rana. Tugasmu hari ini adalah 1. Tulislah sikap Dokter Rana dan pendapatmu tentang sikap tersebut, seperti kolom itu ya. Kemudian yang kedua, tulislah hal-hal baik yang bisa kamu contoh dari sikap Dokter Rana. Nah, cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai